Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kasrin, tukang becak naik haji secara gaib dengan bantuan jin bernama Bu Indi. Kasrin, tukang becak dari Tugu Gembul Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, telah menarik perhatian banyak orang karena mengeklaim telah menunaikan ibadah haji secara gaib. Rumah itu pun kini tidak pernah sepi dari pengunjung yang penasaran ingin tahu ceritanya. Seperti dilaporkan oleh Timun Jateng, Kasrin pulang dari Tanah Suci Selasa 4 Oktober 2016. Kepada wartawan, dia mengaku bahwa keberangkatannya menunaikan ibadah haji secara gaib adalah lewat bantuan sosok jin yang bernama Bu Indi. Sambil menyodorkan air zam-zam, Kasrin yang ditemui di kediamannya mulai bercerita tentang sosok gaib tersebut. Bu Indi adalah sosok gaib yang tinggal di rumah megah. Bukan rumah megah nyata, tetapi rumah megah gaib. Hanya Kasrin yang bisa ke rumah megah itu, tepatnya di Padang Ilalang atau tanah lapang tak jauh dari Balai Desa Ngeplak, Kecamatan Lasem, Rembang. Bu Indi adalah sosok makhluk dari dunia lain, alias makhluk halus. Meski Indi adalah makhluk halus, namun setelah 21 tahun menjadi langganannya sebagai penumpang becak. Orang atau teman sesama tukang becak melihat tanah kosong itu ya hamparan tanah tanpa rumah. Namun disitulah menurut Kasrin Bu Indi berdiam selama ini. Tapi sejak mengenal Indi, dalam pandangan saya di situ ada rumah. Mungkin kalau yang lihat orang lain, ya masih berupa tanah kosong. Tak ada rumah di situ, ucap Kasrin yang mengenakan pakaian baju koko dan peci putih. Sejak keberangkatan dari Lasem, Indi selalu berada di dekat Kasrin. Kasrin disuruh oleh Indi untuk memegangi pakaian bagian belakang sosok jin perempuan itu. Di dalam bus saat berangkat, Bu Indi duduk di samping saya. Kami duduk di bagian tengah. Tapi sepertinya orang-orang di bus tak menyadari keberadaan kami. Lanjut dia. Sesampainya rombongan di debarkasi Donohu dan Boyolali, hal serupa juga dialami Kasrin. Sesampainya di Solo, dulu ia naik pesawat bareng-bareng dengan rombongan dari Rembang. Ya, naik begitu saja, gak diperiksa atau gimana-gimana. Kasrin diwanti-wanti jangan sampai terlepas dari Bu Indi. Jika sampai terpisah, Kasrin tak akan bisa pulang kembali ke tanah air. Di sana, di Tanah Suci selama 44 hari menunaikan ibadah haji, saya selalu bersama Bu Indi. Baik saat sa'i, tawaf mengelilingi Ka'bah, sholat dan lain-lain, cerita dia. Bahkan ia pun menginap di pemondokan bareng Bu Indi. Saya nginap di sebuah bangunan 2 lantai. Jadi kemanapun Bu Indi berada, saya ada di situ. Makan bareng, tidur bareng, semuanya bersama gak boleh pisah, sambungnya. Tak hanya diminta untuk terus berada di dekat Bu Indri, Kasrin pun diperintahkan untuk tak berkomunikasi dengan orang lain tanpa seizin perempuan tersebut. Semua kebutuhan saya sudah dipenuhi Bu Indi, kata dia. Saat hari kurban pun Kasrin dan Bu Indri masing-masing berkurban 1 ekor unta. 1 unta untuk keluarga di sini, 1 unta untuk keluarga Bu Indi. Harga 1 ekornya 17 juta. Beli pakai duitnya Bu Indi. Saya hanya menyumbang 2 juta. Uang saku yang saya bawa dari rumah saat berangkat, tuturnya. Ditandaskan Kasrin,
Saat kepulangan kemarin, ia bersama sosok Bu Indi hingga sampai di rumah. Bu Indi juga ikut ke sini, tapi tak ada yang bisa melihatnya. Sekarang pun orangnya ada di dalam kamar, tandas dia. Subhanallah. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.